Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tematik. Sebelum kita mulai belajar, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita akan mulai belajar ya. Adapun pembelajaran kita masih tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Dengan subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Adapun fokus pembelajaran kita adalah PPKN dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat menuliskan contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, melalui pengamatan pada gambar tarian, siswa dapat mengelompokkan dasar-dasar gerakan tari Bungong Jeumpa dengan posisi berdiri yang benar. Yang keempat, melalui pemberian tugas, siswa dapat mempraktekkan gerakan tari Bungong Jeumpa secara mandiri. Materi pembelajaran kita adalah Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Pada saat Ananda masih kelas 3, mungkin Ananda sudah sering mendengar kata persatuan dan kesatuan. Pada kesempatan kali ini, kembali Ustazah menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan tersebut. Persatuan adalah berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat yang berjanji atau bersumpah untuk menjadi suatu kesatuan. Sedangkan kesatuan adalah sekumpulan orang yang memiliki persamaan latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, atau agama yang sama yang membangkitkan jiwa untuk menjadi satu kesatuan.
anak soleh dan soleha di masyarakat kita atau di sekolah, kita akan mendapatkan teman-teman kita yang berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda kebiasaan, dan banyak perbedaan-perbedaan yang lain. Tetapi sebagai masyarakat dan warga negara yang baik, maka kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Karena banyak sekali manfaat persatuan dan kesatuan bila kita menjaganya dengan baik. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan adalah yang pertama, menjaga kerukunan antar warga. Jadi anak soleh dan soleha, sekalipun kita memiliki banyak perbedaan-perbedaan, maka kita harus menjaga kerukunan dan kedamaian dengan warga yang ada di sekitar kita, baik itu warga masyarakat maupun warga sekolah. Yang kedua adalah memperkuat dan memperkokoh perdamaian. Apabila kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, maka akan tercipta perdamaian di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Manfaat persatuan dan kesatuan yang ketiga adalah timbulnya rasa aman dan tentram. Apabila sudah tercipta kerukunan di lingkungan kita, kemudian tercipta perdamaian, maka yang ada di dalam jiwa kita adalah kita merasa aman dan tentram. Kita tidak merasa ketakutan, kita tidak merasa was-was, kita tidak merasa sedih, kita tidak merasakan perasaan-perasaan lain yang tidak menyenangkan, karena hati kita menjadi aman dan tentram. Nah, bagaimanakah cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Jadi anak soleh dan soleha, adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yaitu, yang pertama, tidak memandang rendah suku dan budaya daerah lain. Tentu saja, ketika kita berinteraksi atau bermain atau bergaul dengan teman-teman kita atau tetangga kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita, kita akan mendapatkan teman-teman kita berbeda suku atau berbeda budaya dengan diri kita. Nah, walaupun terjadi perbedaan suku dan perbedaan budaya, tetapi kita tidak boleh memandang rendah teman-teman kita. Misalnya, suku Jawa tidak boleh memandang rendah suku Bugis. Suku Buton tidak boleh memandang rendah suku Muna. Karena kita semua adalah sama-sama warga negara Indonesia yang kita cintai ini. Selanjutnya, sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, ini sikap yang kedua, yaitu menunjukkan sikap toleransi antar teman berbeda agama. Sebagaimana yang pernah Ustazah jelaskan sebelumnya, bahwa agama yang resmi diakui di negara Indonesia ini ada 6. Maka mungkin suatu saat kita akan bertemu dengan teman kita atau tetangga kita yang berbeda agama. Nah, sikap kita adalah kita hidup berdampingan dan sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, sikap yang ketiga yang perlu dikembangkan adalah berteman tanpa membeda-bedakan status sosial. Jadi anak soleh dan soleha bisa jadi ketika di sekolah atau di lingkungan kita tinggal, kita akan mendapatkan teman-teman kita yang berbeda status dengan kita.
ada teman kita yang kaya, ada teman kita yang ganteng atau lebih cantik, ada teman kita yang lebih pintar ya daripada yang lain ya. Tetapi ya, kita harus berteman dengan teman-teman kita tanpa membedakan status sosial tersebut. Nah, di Indonesia ya, kita ketahui memiliki berbagai macam keberagaman. Salah satunya adalah tarian tradisional. Setiap daerah mempunyai tarian khas daerah masing-masing. Contohnya tari Bungong Jeumpa. Tari Bungong Jeumpa berasal dari daerah Nangru, Aceh Darussalam. Siapa yang sudah pernah ke Aceh? Ya, ada yang dari Aceh di sini? Nah, ternyata Bungong Jeumpa artinya bunga cempaka. Tarian ini menggambarkan semangat dan keindahan tarian Aceh. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini kita akan mempelajari gerakan berdiri yang ada di halaman 26 sampai 27 buku tema 1. Selanjutnya Ananda, Ustazah akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskan masing-masing 5 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua, silahkan praktekkan gerakan berdiri tarian Bungong Jeumpa lalu dikirim dalam bentuk video. Demikian anak soleh dan soleha pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahaminya dan belajar dengan tetap semangat. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.